Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Hirom Story. Pada video kali ini saya akan mereview laptop Lenovo ThinkPad X230, di mana laptop ini merupakan laptop pasaran yang diminati oleh banyak orang dengan harga yang sangat terjangkau di bawah 3 jutaan dengan memiliki spesifikasi yang sangat tinggi. Laptop ini dapat membuat para penggunanya merasa memiliki laptop kelas dewa. Oke, selamat menikmati video yang akan saya review. Semoga bermanfaat. Di dalam satu box itu hanya terdapat dua jenis item. Yang pertama yaitu charger laptop, yang kedua yaitu laptopnya. Dapat dilihat di sini bahwa laptopnya sangat mulus dan charger ini akan kita cek apakah ini merupakan charger asli atau tidak. Dengan harga yang begitu terjangkau, tidak terlalu berekspektasi tinggi. Baiklah, di sini chargernya asli dari Lenovo dengan keterangan yang tersedia. Charger ini memiliki panjang kurang lebih 1,5 meter dan masih mulus, ringan juga. Namun kepalanya saja masih memiliki kepala tambahan. Untuk laptopnya sendiri, yaitu laptop Lenovo ThinkPad X230, bagian atas sangat mulus dan enak buat diraba-raba. Untuk bagian di bawahnya kan kita lihat, untuk bagian hitam yang saya tunjuk itu merupakan bagian dari storage, penyimpanan dari laptop tersebut. Laptop ini mempunyai dua jenis penyimpanan, yaitu M-SATA dan M2 SATA. Oke, akan kita buka bagian dalam laptopnya. Tidak seluruh bagian dalamnya. Saya akan membuka untuk bagian RAM-nya saja. Di sini di bagian bawah laptop ini merupakan bahan yang sangat kokoh dan tebal. Bukan sejenis plastik, namun lebih ke sejenis bahan fiber yang lebih kokoh dibandingkan plastik laptop bahan plastik yang lainnya. Oke, akan kita lihat apa yang ada di dalam slot RAM di sini. Laptop ini mempunyai dua slot RAM yang dapat menampung kapasitas hingga 16 GB DDR3, RAM DDR3. Di sini di sebelah kanan RAM bawaan dan di sebelah kiri RAM yang saya tambahkan sendiri. Total RAM pada laptop saya adalah 8 GB. RAM tambahan yang saya tambahkan yaitu RAM VGen Platinum yang saya beli di Shopee dengan harga 450.000. Jangan takut baut akan hilang, karena baut pada laptop ini akan menempel di casing, jadi tidak akan teledor, bahwasannya bautnya akan lepas atau hilang. Selesai kita review slot RAM, akan kita lanjutkan pada mungkin baterai aja. Untuk baterainya di sini ketahanannya hingga 4 jam, maksimal penggunaan hanya sekedar mengetik dan lain-lain. Jika untuk penggunaan menonton ataupun mendengarkan musik ataupun multitasking yang lainnya, laptop ini bisa bertahan hingga 2 jam. Baiklah, langsung saja akan kita pasangkan lagi dan akan kita review bagian internal dari laptop ini. Akan kita tes multitasking dari laptop ini, kinerja dari laptop ini apakah sangat bagus dan sangat cocok untuk dipakai oleh mahasiswa maupun siswa lainnya. Untuk membukanya sendiri itu sangat gampang, apalagi di bagian bodi bawah terdapat area yang dapat memudahkan kita untuk membuka layar, sehingga tidak menyusahkan bagi pengguna dalam penggunaan laptop ini.
Di sini merupakan tampilan dari laptop Lenovo ThinkPad X230. Dapat dilihat bahwa terdapat lampu pada kamera, yaitu nantinya akan berfungsi sebagai lampu penerangan ke arah keyboard. Dan juga laptop ini setelah saya ganti dengan spesifikasi RAM 8GB dan SSD 500GB. Kecepatan bootnya sangat cepat, dan juga video ini tidak saya cepatkan. Video ini real kecepatan normal. Untuk jenis keyboard sendiri, ini merupakan jenis keyboard keluaran dari Jepang. Namun berhubung terbiasanya dengan keyboard QWERTY dari Amerika, maka saya menempelkan tempelan keyboard QWERTY. Tidak apa-apa, bisa juga seperti itu karena dapat disetting pada driver keyboardnya. Di sini akan saya cek bagian DXDIAC-nya apakah sesuai dengan spek yang telah saya pasangkan, dan ternyata sesuai. Saya membeli laptop ini dikarenakan kebutuhan kuliah saya, dan membelinya ini bukan gampang. Diiringi juga dengan rasa cemas, khawatir, dan takut akan dibohongi. Namun saya memberanikan diri untuk mencobanya. Oleh karena itu saya paksakan agar dapat membeli laptop ini. Dan ternyata alhamdulillahnya penjual dari Shopee memberikan respon yang sangat baik kepada saya, sehingga dapat meyakinkan saya bahwa laptop yang akan dikirim oleh mereka yaitu laptop yang bagus, bukan laptop yang penuh goresan maupun penuh kecacatan. Tidak. Di sini laptopnya bagus dan juga tidak ada lecet sedikit pun. Di sini laptop ini menggunakan Windows 10 Pro 64 bit yang sudah diaktifasi. Oke, lanjut saja. Kita akan mulai melakukan review pada speaker dan grafik dari layar dari VGA laptop ini sendiri. Untuk pada menu penambahan volume up and down itu memiliki tombolnya sendiri, jadi tidak tergabung ke dalam keyboard. Tidak perlu variasi Fn F sekian, Fn function sekian, namun langsung kita tekan, dia akan langsung menambah dan up and down volume secara manual. Dan juga terdapat tombol mikrofon maupun tombol unmute maupun tombol mute untuk mematikan volume. Pada laptop ini telah disediakan perangkat device Bluetooth, di mana device Bluetooth di sini dapat sangat memudahkan kita untuk transfer file, untuk connection device, add device, dan bisa dibilang laptop ini sangat worth it lah untuk mahasiswa maupun anak-anak sekolahan. Di sini ada riwayat penambahan add device speaker dari perangkat saya. Oke, lanjut kita akan mulai mereview video. Akan saya cek apakah di laptop saya memiliki video atau tidak. Oleh karenanya laptop ini baru saja datang, belum saya otak-atik, hanya saja saya tambahkan aplikasi yang saya butuhkan. Untuk kinerjanya sendiri sangat cepat dan smooth lah, tidak terasa lambat. Oke, sabar, saya lagi mencari video yang akan saya putar, karena kan saya lupa apakah saya memiliki video atau tidak.
Untuk data kuliah saya sendiri saya simpan pada hard disk eksternal, jadi tidak ke dalam internal. Takutnya nanti ada kejadian yang tak diinginkan. Oleh karena itu saya menyimpan seluruh data saya ke dalam hard disk eksternal dan memudahkan saya untuk transfer file. Apabila saya tidak membawa laptop, cukup hanya dengan membawa hard disk. Sepertinya di data D tidak memiliki video. Akan saya ingat-ingat dulu. Kalau tidak salah saya pernah mendownload video tutorial pembuatan website. Ini ada beberapa video. Langsung saja kita putar melalui aplikasi bawaan dari Windows sendiri. Nah, di sini dapat terdengar jelas bahwasannya speaker dari laptop ini sangat mulus, sangat jernih suaranya, tidak ada kresek-kresek ataupun indikasi bahwasannya speaker tersebut pecah. Oke, akan kita fullkan volumenya menjadi 100. Oke, mantap. Setelah ini akan saya tes untuk multitasking dari laptop ini, apakah dengan spesifikasi seperti ini laptop ini mampu melakukan berbagai macam hal. Jangan takut. Di sini saya menggunakan aplikasi yang sangat berat untuk menguji kinerja dari laptop ini. Oke, kita akan biarkan videonya tetap menyala dan berjalan. Akan kita lanjutkan dengan membuka aplikasi Nox. Di sini Nox merupakan aplikasi emulator yang saya gunakan untuk mengcompile atau menjalankan project Android Studio saya. Proses masuknya emang loadingnya cukup lama, oleh karenanya Nox di sini tidak memiliki fast booting. Tidak saya gunakan fast booting, oleh karenanya takut memakan beban RAM yang sangat banyak. Jadi cukup dengan setengah giga. Cukup dengan setengah giga, Nox-nya saya berikan cukup dengan kapasitas RAM setengah giga untuk Nox-nya. Di sini masih tidak ada kendala nge-lag ataupun freeze. Ini adalah aplikasi coding untuk editor teks. Saya menggunakan Sublime Text 3 yang versi terbaru. Nah, dan ini adalah Android Studio yang saya gunakan untuk membuat project Android. Biasanya untuk masuk ke dalam Android Studio saja, laptop yang spesifikasinya di bawah standar hanya kuat untuk membuka satu aplikasi. Jadi tidak dapat melakukan multitasking seperti ini. Ini loadingnya agak lama, oleh karenanya saya tidak menggunakan WiFi. Di sini lagi mati lampu. Namun untuk kinerja kecepatan membuka dan analyzing pada Android Studio ini sudah sangat cepat, sudah sesuai, tidak ada kendala apapun dan tidak ada kendala nge-lag maupun freeze juga, jadi aman. Oke, akan kita coba otak-atik dikit. Saya tambahkan juga aplikasi Google Chrome untuk melihat apakah dia sudah mengalami keberatan dalam kinerjanya. Ternyata aman-aman saja.
Mungkin kita tambahkan dengan membuka Corel Draw 8 dan harapannya dapat menunjukkan hasil. Namun ternyata tidak ada hasil yang menunjukkan bahwa laptop ini nge-lag. Aman-aman saja. Saya menggunakan aplikasi editing gambar yaitu Corel Draw X8 dikarenakan saya tidak bisa menggunakan Adobe XD. Biasanya untuk membuka aplikasi developer seperti ini cukup memakan banyak waktu, namun pada laptop ini tidak memerlukan waktu yang lama dan sangat membutuhkan waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu laptop ini sangat saya rekomendasikan jika kalian ingin membelinya. Untuk link pembelian akan saya sertakan di deskripsi. Semoga saja dengan review dari saya untuk kalian tidak perlu lagi ingin membeli laptop yang mahal dengan spesifikasi yang lumayan, namun dengan budget yang tidak terlalu mahal. Untuk mahasiswa dengan budget yang 3 jutaan sudah dapat memiliki laptop spek dewa. Nah, karena itu worth it banget untuk digunakan oleh mahasiswa. Di sini saya tidak bisa run project saya melalui AVD Manager dikarenakan laptop ini tidak support Hexsim. Oleh karena itu saya menginstal emulator Nox untuk menjalankan aplikasi saya. Oke, langsung saja kita buka. Sepertinya tidak ada Nox-nya di sini. Mungkin sudah terinstall pada emulatornya langsung tanpa melalui Android Studio. Oleh karenanya sudah terhubung. Nah, oke. Ini dia aplikasinya, masih nomor 1. Nah, sebelum saya kasih nama, oleh karena ini hanya contoh saja. Dan untuk penjalanannya sendiri, pengompilan codingannya sendiri itu sangat cepat, tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Loadingnya juga sangat lancar. Oke, saya rasa untuk multitaskingnya itu sendiri tidak ada kendala. Di sini semuanya berjalan dengan sangat perfect. Jadi saya rekomendasiin banget buat para mahasiswa maupun siswa-siswi SMA ataupun SMK jika ingin membeli laptop. Tidak harus yang mahal untuk tampil mewah, cukup dengan harga yang terjangkau, dapat memiliki laptop dengan spek dewa. Dan juga untuk dari jenis penampilan, laptop ini bukan laptop jadul. Dari jenis penampilan juga laptop ini sudah sangat modern, apalagi memiliki 2 jenis touchpad. Pada masanya laptop ini sangat terkenal, oleh karenanya banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Namun dikarenakan perusahaan tidak memerlukan jangka waktu yang sangat lama dalam penggunaan laptop, makanya mereka melakukan pelelangan. Dan di sini dari penerangan keyboard, lampu penerangan untuk keyboardnya sangat terang, cukup untuk waktu malam hari jika pengerjaan tidak menggunakan lampu. Dan ini adalah tampilan dari kamera dari laptop ini, sekitar 720 pixel, tidak ada bintik-bintik, sangat mulus. Ini layarnya agak kedip-kedip dikarenakan saya merekam video ini menggunakan HP, bukan menggunakan kamera vlog, jadi harap dimaklumi. Untuk videonya sendiri
delaynya tidak terlalu lama, namun cukup lah, lumayan lah. Lagian juga saya tidak sering melakukan perekaman, cukup untuk foto dan pengerjaan tugas-tugas kuliah saya. Ini merupakan jenis dari resolusi gambar, kualitas gambar maupun video. Sudah saya maksimalkan semuanya, hasilnya jernih. Nah, untuk itu kita buat misalnya positionnya adalah sticky ya, posisinya sticky. Baik, Jadi sekali lagi kita perlu mohon dukungannya kepada channel saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar orang-orang tahu bahwa laptop ThinkPad Lenovo ThinkPad X230 merupakan laptop yang wajib dimiliki oleh mahasiswa tanpa harus membebani kedua orang tua. Dan juga apalagi Shopee sekarang memiliki metode pencicilan, jadi dapat mencicil laptop dengan uang kita sendiri tanpa harus meminta bayaran oleh orang tua. Di sini untuk touching pada keyboardnya terasa sangat empuk. Jarak setiap huruf juga tidak jauh, dan mouse yang di tengah keyboard itu tidak mengganggu. Oleh karenanya itu cukup kecil namun sangat berguna, apalagi saat berada di kendaraan. Jikalau jangkauan kita terlalu sempit, kita tidak perlu menggunakan touchpad, tapi juga kita hanya perlu menggunakan mouse yang terdapat di tengah keyboard itu. Sekian review dari saya. Semoga review ini dapat berguna bagi kalian semua. Mohon bantuannya dengan like, subscribe, share, dan komennya. Saya Hirom Story. Dengan ini video review laptop Lenovo ThinkPad X230 selesai. Terima kasih karena telah menonton channel saya. Sampai ketemu di konten selanjutnya.